Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Welcome back to Mrs. Ika. How are you today? I hope all of you stay happy, stay healthy, and stay safe at home. Okay, before we start our lesson today, let's start with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. What will we learn today? Today we will learn about job interview atau wawancara kerja. Still with me, Mrs. Ika Agustin Warsitoning Tias. What is an interview? Basically, an interview is a conversation between two people, the interviewer and the interviewee, where questions are asked by the interviewer to obtain information from the interviewee. Pada dasarnya, wawancara ini adalah percakapan dua orang, yakni pewawancara dan orang yang melamar pekerjaan atau pewawancara, atau yang diwawancara, di mana pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara adalah untuk menggali informasi dari si pelamar. Next, what is job interview? Job interview is a process in which a potential employee is evaluated by an employer for prospective employment in their company, organization, or firm. Point before job interview. Ketika melakukan interview kerja, apa saja sih poin-poin yang sebaiknya dipersiapkan? First, arrive 5 up to 15 minutes early. Datang 5 sampai 15 menit lebih awal. Second, first impressions. You never get second chance to make your first impression. So, please give your best impressions to the interviewer or do your best to make your interviewer impressive to yourself. Third, dress for success. Bagaimana cara berpenampilan supaya terlihat keren di saat interview? Hair should be clean and combed. Ya. Rambut itu harus bersih dan disisir. Upayakan memang elegan gitu ya, elegan, keren. Fingernails must be clean with no gaudy polish. Kalau bisa, wajib ya, kuku itu bersih dan tidak ada warna yang mencolok atau menggunakan kutek ya bahasanya. Next, avoid strong colognes, earrings, and body piercing. Kalau bisa dan wajib biasanya jangan bertato, jangan sampai bertato juga ya. Atau ditindik ya. Ditindik. Brush your teeth and don't forget deodorant. Gosok giginya dan jangan lupa untuk menggunakan deodorant supaya wangi. Ya, kalau perlu pakai perfume. Kesan pertama keren, bersih, rapi, wangi itu pasti akan menunjukkan atau mempresent kalian itu seorang calon pegawai yang keren atau bisa diandalkan atau elegan dan memberikan kesan yang mengesankan. Next, laced shoes. Jangan lupa menyemir sepatu ya, jadi biar kinclong dan bersih. For women, no excessive jewelry, pop makeup, or big hair. Jadi untuk yang perempuan jangan terlalu banyak menggunakan perhiasan. Kemudian untuk make upnya standar atau natural saja, tidak perlu tebal. Dan rambut itu senaturalnya aja, tidak perlu di blow ya. Jadi supaya senatural mungkin sehingga terlihat elegan dan rapi. What should you do when interview? Apa aja yang harus kalian lakukan ketika interview? Ya. First, stay calm ya, tenang.
Ketika kalian tenang, santai, relax, you can answer the question of the interviewee perfectly. Jadi kalian akan bisa menjawab apapun yang diberikan oleh interviewer itu dengan baik nanti, karena kalian tenang. Be positive, ya. Be positive, it means like please give your little smile and show that you are a kind person, ya. Jadi jangan cemberut ya, kalau bisa sedikit memberikan senyum kecil, kemudian tetap duduk dengan tegap dan memberikan ekspresi wajah yang menyenangkan. The next, confidence. Ketika bertemu dengan interviewer, jangan lupa untuk menunjukkan wajah yang confidence, gestur yang confidence bahwa memang Anda layak untuk diterima nantinya sebagai seorang pegawai baru, ya. Show your confidence to the interviewer. And then professional. Ketika menjawab pertanyaan, jawab pertanyaan dengan lantang dalam artian tidak bersuara keras ya, tetapi memberikan jawaban dengan jelas, kemudian sistematis, tertata, dan baik. Kemudian jangan lupa give your little smile to answer every question. Kemudian berikan gesture dan ekspresi yang mengesankan, sehingga Anda bisa dipercaya untuk menjadi seorang pegawai baru. Pay close attention to what the interview. Jadi berikan perhatian yang benar-benar intensif kepada interview tersebut. Jadi jangan sampai meleng, kemudian mata, kalau bisa itu mata tetap mengarah kepada interviewer. Kalau nanti grogi, bisa melihat rambut interviewer sehingga kalian tidak akan down atau paling tidak mengurangi kegrogian kalian, ya. So pay close attention, ya. Kemudian tetap give little smile, show your great face. Kemudian dagu jangan terlalu ke atas supaya tidak menunjukkan kalian itu arogan, ya. Dagunya di posisi lurus standar. And then speak clearly, listen carefully. Berbicara sejelas mungkin. Kalau bisa tidak ada kata gimana ya, aduh, mata kemana-mana, jangan. Mata harus stay tetap kalau malu melihat mata interviewer, matanya ke arah rambut interviewer atau ke bagian wall, dinding di belakang interviewer. Yang jelas jangan melihat ke atap atau ke atas, atau bola mata melihat ke kiri ke kanan, like you are not confident, seperti kamu tidak percaya diri. Itu tidak baik, ya, tidak boleh. Speak clearly, berbicaralah dengan jelas, sejelas mungkin sesuai dengan pertanyaan. Tidak perlu panjang kali lebar, tetapi singkat, padat, jelas. Kemudian listen carefully. Dengarkan dengan baik pertanyaan dari interviewer, sehingga apapun yang kalian beri jawaban atau apapun jawaban kalian akan matching, akan sesuai dengan yang ditanyakan. Jangan sampai nanti pertanyaannya apa, jawabannya kemana. Okay? It's very important for you to listen carefully about the question, and then you can answer the question, and you have to speak clearly, ya. Ini akan sangat berpengaruh. Next, don't give an impressions you are only interested in salary. Ya, tidak menutup kemungkinan dan memang tidak bohong ketika kita bekerja itu memang kita resultnya adalah salary atau gaji atau upah kerja atau apapun yang akan diberikan oleh perusahaan kepada kita, instansi kepada kita. Tetapi di saat interview, don't give your impression itu bahwa kamu semata-mata hanya tertarik karena salary-nya di sana. Show kenapa kalian mau daftar di sana, kenapa mau apply di perusahaan tersebut, apa keahliannya, kenapa perusahaan itu menjadi tujuan kalian selain perusahaan-perusahaan lain, apa keunggulan perusahaan itu di mata kalian, bagaimana perusahaan itu dan sebagainya, bagaimana institusi itu di mata kalian, bagaimana pendapat kalian tentang perusahaan tersebut dan sebagainya, ya.
So, jangan hanya di point salary. Next, don't take cell phone or calls during an interview. Sangat lucu sekali ketika kalian sedang proses interview, ada telepon masuk atau kalian masih sibuk WhatsApp. Itu sangat fatal ya. Kalau bisa turn it off. Jadi HP-nya silakan dimatikan dulu during the interview. Ya. Silakan dimatikan selama interview. Jadi you have to be focused to your interview task or your job interview section. And then this is the common interview questions. Ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan saat interview. First, tell me about yourself. Who you are as a person, education, work experience, organization experience, knowledge, skill, attitude, ability to work with people, etc. Kalau kalian diminta untuk tell me about yourself, biasanya kalian bisa mengungkapkan kamu tuh siapa, detail about yourself, ya. Nama, tanggal lahir, pendidikan, pengalaman kerja, kemudian pengalaman bekerja, pengalaman pendidikan, background pendidikan, kemudian knowledge atau pengetahuan kalian itu apa saja, skillnya apa saja, attitude kalian seperti apa, kemampuannya seperti apa, bekerjanya dengan orang-orang itu biasanya seperti apa. Silakan di-describe sejelas mungkin, sedetail mungkin dengan kalimat yang pelan, bersuara lantang saya bilang, tapi tidak kencang ya, lantang saja, sehingga A, I, U, E, O yang kalian sampaikan kepada interviewer itu tersampaikan dengan baik dan benar. Oke, seperti itu ya. Next, what experience do you have in this field? Nah, job related conclusion are asked to draw conclusion about the candidate's ability to handle the job to be filled. Jadi what experience itu biasanya ditanyain pengalamannya tuh apa saja sih, pengalaman kamu tuh di perusahaan ini atau di posisi ini tuh apa saja, sehingga ini bisa meyakinkan interviewer bahwa kemampuan kandidat ini itu baik atau enggak untuk menghandle job atau pekerjaan atau posisi yang sedang dicari. Sehingga memang harus benar-benar matching dengan kemampuan kalian, passion kalian, dengan posisi yang akan diisi. Harus sesuai. So make sure that you apply your chosen position. Ya, kamu harus yakin posisi yang sudah kamu pilih. The third, why do you want to work in the company? Kenapa tuh alasannya kamu mau bekerja di perusahaan ini? Ini tuh to find out what motivates you. Jadi untuk menemukan motivasimu tuh apa untuk masuk di perusahaan ini. Kalian juga harus memberikan jawaban-jawaban yang memang relevan. And remember, ingat jangan hanya the point about salary ya. Jangan hanya tentang gaji. Apa motivasinya? Perusahaannya bagaimana? Mungkin seberapa banyak orang mengetahui perusahaan ini, mungkin perspektif di lapangan seperti apa perusahaan ini, terus sepanjang apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini dan sebagainya. Next, what do you know about this company? Ini to find out how far you know about this field. Jadi ini tadi pertanyaan ini akan ditujukan ke kalian, seberapa paham kamu, seberapa kenal kamu tentang perusahaan ini. Maka interviewer perlu memastikan bahwa interviewee paling tidak mengetahui seberapa ngerti sih si pelamar ini ke perusahaan. Kata pepatah kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nggak kenal banget tentang perusahaannya, company-nya, gimana dia bisa bekerja dengan baik. Proses adaptasi jelas, perlu dan pasti. Namun ketika kalian melamar satu pekerjaan, you have to know well about your company. Paling tidak kamu harus tahu tuh tentang perusahaan itu. Jadi nanti akan paham betul detail part-part yang harus dimasuki, part-part yang
jelek, part-part yang baik, sehingga paling tidak tahulah gambarannya seperti itu. Next, what is your strength and weakness? Ini diminta untuk menunjukkan kelebihan dan kekurangan kalian sebagai seorang interviewee atau pelamar kerja. Look your weakness, but actually it is becoming your strength. Jadi tunjukkan bahwa kelemahanmu itu, tapi sebenarnya itu akan menjadi sebuah kekuatan. For example, if I love my job, I do it totally, and sometimes I don't pay attention to the people around me. Nah, contohnya misalnya aku tuh gila kerja dan saya biasanya mengerjakan itu dengan total. Makanya kadang-kadang saya suka lupa tuh dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu satu pekerjaan yang memang satu hal yang ini bisa menjadi kelemahan tapi juga menjadi kekuatan kalian. Jadi tolong pilih kata-kata yang sesuai dan jangan sampai ini akan menjadi poin minus untuk kalian. Jadi silakan mengolah kata-kata secantik mungkin sehingga strength and weakness ini tidak akan menjadi sesuatu yang akan membuat kalian terperosok di dalam interview. Ya. Oke. Do your work well under pressure. Make it as sometime positive. Example, yes I am. I grow up with pressure and it is challenge that motivates me to work as well as possible. Jadi bisa nggak kerja dalam tekanan gitu? Jawabnya yes I am. Bilang aja bisa. Ya. Semua orang perlu adaptasi, semua orang perlu belajar. So just say yes I am. Ya. What should we hire you? Example, you should hire me because I have all requirement that is needed by this company. I am honest, confident, work hard, etc. Kenapa kita harus menerima kamu atau mengambil kamu nih sebagai pegawai baru? Ya bilang saja bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini itu ada di kalian. Pede aja tuh. Bilang aja yang pertama seperti itu. Karena apa? Dengan kepedean yang tinggi ini bahwa perusahaan yakin kalian mampu membuktikan, paling tidak dicoba. Jangan sampai malah kalian tidak pede. Saya hanya bisa ini. Ketika interview kerja, upayakan you show off your best thing ya. Jangan sampai menunjukkan bad thing-nya. Dalam artian karena mau nggak mau ketika interview kan pasti maunya diterima. So show your best. Kekurangan pasti ada, tapi ketika kamu menyadari kekurangan itu adalah bagian dari hal yang tidak boleh terulang saat kamu bekerja, maka kamu harus paham itu akan menjadi evaluasimu. Sehingga next part of your life, of your job, itu gak akan terulang lagi. Gitu ya. Oke. Terakhir biasanya pertanyaan yang muncul adalah what will you do if we don't hear you? Gimana ya kalau apa yang kamu lakukan kalau kamu nggak kita terima nih di perusahaan? Kamu jawab aja. Kamu harus you must be confident to answer this question. Kamu harus tetap memiliki kepercayaan diri untuk menjawab pertanyaan ini. For example, I don't think so because I have all requirement which is needed by this company. So I'm sure that I can join this company. Mau diterima atau enggak, mau sesuai requirement atau enggak, mau itu sudah bagus atau belum, yang penting kalian confident saja bahwa you can say I don't think so, saya rasa tidak. Saya yakin bahwa semua persyaratan itu yang dibutuhkan oleh perusahaan ini ada di saya, sehingga saya yakin saya bisa join di perusahaan ini. Jawab aja seperti itu ya, because saingan kalian tidak hanya satu dua mungkin. So this is your chance to show your confidence, your best and your greatest performance ya. Don't be shy, nggak usah malu, nggak apa-apa. Setiap hari itu adalah proses belajar. Okay. Why do employers interview? Nah, kenapa sih why do employers interview? Kenapa sih harus dilaksanakan interview? Ini, to find out 3 things. Itu melakukan interview untuk mendapatkan 3 hal. Yang pertama, will you able to do the job well? Biar kamu melakukan pekerjaan dengan baik.
your skills and experience. Jadi ya kemampuan kalian dan juga pengalaman kalian. Yang kedua, are you really motivated to do the job? Aku yakin. Apakah kamu benar-benar termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut? Kamu itu bisa evidence that you really want it. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar menginginkan itu. Kemudian, will you fit into the organization? Akankah kamu benar-benar mau yakin masuk ke dalam perusahaan tersebut? Kamu bisa menyampaikan bahwa what kind of person you are. Bagaimana detail pribadi kamu tuh seperti apa sih? Nah, supaya nanti lebih meyakinkan lagi. Nah, what can the interviewee do after the Q&A section? Kan tadi udah tuh ada seksi pertanyaan dari interviewer ke interviewee. Nah, apa yang bisa dilakukan interviewee atau yang diwawancara setelah melaksanakan question and answer section? Kalian bisa melaksanakan follow up atau melakukan follow up dengan ask good question. Jadi kan kalian tadi sudah ditanya itu, misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ask good question. Berikan pertanyaan yang baik dan sesuai dan relevan dengan apa yang sudah dijalani atau dilaksanakan. Jangan sampai malah pertanyaan itu di luar dari topik. Thank the interviewer. Ucapkan terima kasih kepada pewawancara. Request a business card. Meminta a business card. Meminta kartu bisnis ya, atau kartu nama misalnya kayak gitu. Mungkin bertanya ketika ada pertanyaan, atau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau bertanya sesuatu hal, atau mungkin melihat website yang ada di kartu nama untuk bisa mengecek para pegawai yang diterima dan tidak dan sebagainya. Bisa, boleh bertanya itu, meminta itu boleh. Inquiry about next step in the process. Bertanya boleh setelah proses ini tuh apa nanti yang akan kami dapatkan atau akan kami lakukan, boleh. Nanti kalian akan dijawab bahwa 1 minggu lagi akan dihubungi, nanti akan dihubungi via telepon, via WhatsApp, atau nanti akan ada email masuk dan sebagainya. Nanti akan disampaikan. Misalnya belum disampaikan, kalian boleh bertanya. Tapi biasanya akan disampaikan pada saat sesi wawancara di akhir. Gak apa-apa, kita jaga-jaga aja. Oke, conclusionnya adalah sebelum melaksanakan job interview kerja, silahkan melaksanakan check-recheck 3 poin ini. Before interview, and after interview. Ketika before interview tadi, jangan lupa first impression ya, kesan pertama. Show your best first impression. Don't be late and show your best performance. Jangan lupa untuk interview you have to be elegant, great, use your best dress. Kemudian jangan lupa you have to be use your perfume or deodorant ya, karena kalian harus wangi ya, wangi, cerah, keren, rapi, itu pasti akan menimbulkan kesan yang baik. Kemudian interview, jangan lupa stay calm, smile ya, give your little smile. Senyum kecil aja, jangan senyumnya lebar-lebar banget ya, enggak. Atau kalian ketawa-ketawa yang tidak ditimbulkan sebelumnya, itu juga malah lucu nantinya ya. Jadi sampaikan atau berikan kesan yang elegan, santun, tapi charming atau menyenangkan kalian itu ya. Kemudian be confident, jangan lupa tetap percaya diri. Punggung itu lurus, tegap ya. Jangan menjadi sombong, tetapi menunjukkan bahwa kalian itu memiliki postur yang baik. Kemudian be positive, tunjukkan ekspresi yang baik di setiap pertanyaan. Jangan mengerutkan kedua ini alis, jangan terbiasa mengerutkan 2 alis, itu tidak baik ya. Ketika interview ini akan menimbulkan kesan negatif, so don't show it to your interviewer ya. And show your professional face, jadi tunjukkan keprofesionalan kalian dengan tetap santun. Anak cerdas itu tetap menunjukkan kesantunan, bukan kesombongan. Oke? After interview, apa yang kalian lakukan? Ask a good question. Tadi misalnya ada beberapa pertanyaan atau hal yang masih mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan. Kemudian jangan lupa untuk thank the interviewer. Jangan lupa untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pewawancara
atau yang mewawancarai kalian, ya. Okay, class. I think that's all for today about job interview materials. I hope you understand about my explanation today. If you have a question, you can give your question to comment column and I will answer your question. Don't forget to stay safe, stay healthy, stay happy, and happy learning class. Thank you very much for your attention. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to give your thumb, like, share this video to your friends or your social media or your WhatsApp story. And don't forget to subscribe to support this channel. See you next time. Bye-bye.